Zaman dulu tuh sampai sekarang masih ada. Ya, Sulaiman Ar-Rasyid, Bu. Ya, Ibu ada yang punya nggak Sulaiman Ar-Rasyid? Itu fikih Islam. Ya. Kemudian yang keempat, iblis, setan dari bangsa manusia, bangsa jin, dan orang-orang yang menirunya atau pengikutnya adalah yang paling celaka. Ya. Jadi nanti manusia itu kan setelah dihisab, diponis, ada asyaki yang celaka, kemudian ada as-sa'id, orang yang bahagia. Tapi juga ada orang yang paling celaka dan paling bahagia. Siapa orang yang paling celaka? Pertama iblis. Ya. Yang kedua setan. Yang ketiga pengikut iblis dan setan. Itulah yang termasuk al-ashqa. Ya. Yang paling celaka ashqa as-sufaha iblis. Orang paling celaka dari kalangan orang-orang bodoh adalah iblis. Jadi iblis itu termasuk bukan hanya bodoh, paling bodoh. Setan bukan hanya bodoh, paling bodoh. Pengikut iblis, pengikut setan juga orang yang paling bodoh, paling celaka. Nasibnya kelak. Ya. Jadi id arada nafsahu bikibriyaihi wa khuyalaihi. Kenapa? Karena kesombongan dan keangkuhannya. Ya. Tadi kan semakin banyak ilmu itu harusnya semakin rendah hati. Ya. Bukan semakin sombong dan angkuh. Ya. Kemudian ditardi, ya, min rahmatillahi wa manazil al-qurbi. Ini bahaya kalau orang itu sombong. Bahaya kalau orang itu angkuh. Ya. Ia akan menjerumuskan dirinya sendiri hingga diusir dari rahmat Allah dan dari kedudukan yang dekat dengan Allah. Dijauhkan dari Allah, kemudian diusir dari rahmat Allah. Itu namanya ar-rajim. Ar-rajim. Atau al-mal'un. Ada makhluk Allah dari golongan jin dan manusia, iblis, setan dan pengikutnya yang dikasih gelar ar-rajim wal mal'un. Orang yang diusir dari Allah, dijauhkan dari Allah, diusir dari rahmat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti kemarin kan selepas Ramadan itu ada almarhum. Orang yang dapat rahmat Allah tuh. Yang kedua ada al-maghbun, orang yang tertipu, ya, terhalang dari mendapatkan rahmat Allah, al-mahrum namanya. Ada juga al-mal'un, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas Ramadan maghfirah tidak dapat, rahmat tidak dapat, barokah tidak dapat, ya. Ridho dan cinta Allah tidak dapat, karunia Allah juga tidak dapat, ya. Itu rugi banget itu. Kemudian liyabu bil azab wal abadi, bahkan ia akan mendapatkan azab yang kekal abadi. Dalam surat Hud, kalau orang diazab di neraka seumur langit dan bumi, itu namanya khalidina fiha. Tapi kalau selama-lamanya tidak ada akhirnya, tidak ada finishnya, di neraka terus, namanya abadi. Khalidina fiha abada. Ya. Ada orang yang dimasukkan ke neraka, dosanya habis, imannya ada dalam hati. Dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke Nahrul Hayat, kemudian disuruh melewati jembatan yang namanya Al-Qantarah, masuk ke surga. Jadi jembatan itu ada yang masuk ke tingkat 1, ada yang masuk tingkat 2, ada yang masuk tingkat paling tinggi, tingkat ke 100. Nah jembatan itu namanya Al-Qantarah. Ya. Jadi ada orang yang disiksa di neraka, tapi dalam hatinya ada iman. Setelah dosanya habis, dia dicuci dulu tuh di Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Setelah bersih, bening, putih, ya, dia disuruh menyeberangi Al-Qantarah. Ya. Ada jembatan satu lagi, Al-Jashru. Ya, kalau Al-Jashru itu jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Itu kan. Ada kaitannya, banyak orang yang nyemplung itu, ya. Kemudian ada yang dibentangkannya itu di taman-taman sorga itu, ya. Jadi masuk ke sorga tingkat pertama sampai sorga tingkat tertinggi. Sorga tingkat tertinggi itu pertama adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian ada juga as-siddiqin. Orang-orang yang selalu jujur, ya.
Nah, ada juga orang yang berakhlak mulia, ada. Sebab nanti ada orang yang dimasukkan ya ke dalam sorga ya. Ya, tapi kemudian adanya di pinggir sorga, di taman-taman sorga. Ya, ada itu. Ya. Tapi masih mending ya dibandingkan dengan masuk neraka. Jadi cuman di itu aja ya, pinggir-pinggir sorga itu. Ada perumahan di pinggir sorga. Ya, tidak masuk ke sorga tingkat pertama. Ya. Tapi kalau kita mau masuk sorga tingkat paling akhir, nah, ini misi utama Rasul. Ya, di samping menjadikan umat itu mentauhidkan Allah dalam ibadah, tidak melakukan kesyirikan, juga adalah berakhlak mulia. Kemudian yang selanjutnya, ya, wa anna masira ya kulli mustakbir kamasirihi, dan sesungguhnya nasib setiap orang yang sombong adalah seperti nasibnya iblis. Ya, bayangkan, ada orang yang nasibnya ya seperti iblis, dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan ada yang masuk ke dalam neraka jahanam. Ya. Di sini jelaskan, ya, laidan as-sufaha fil qadim wal hadis, sudah menjadi kebiasaan orang-orang bodoh sejak dulu hingga sekarang. Ya. Jadi bukan hanya sekarang saja banyak orang yang al-jahil, tapi juga ada orang yang namanya as-safih. Ya, kalau as-safih itu lebih tinggi daripada al-jahil. Ya. Bodohnya kelas kakap itu. Ya, kalau al-jahil bodohnya kelas teri. Ya. Ada orang yang bodohnya biasa karena tidak mau menuntut ilmu, ya, tidak mau mengamalkan ilmu. Tapi ada juga as-safih, orang yang bodohnya luar biasa. Kalau kata Rocky Gerung namanya apa? Dungu. Dungu. Ya. Kemudian al-iftira 'alallahi ya wa syar'ihi bil akadzib wal abatil. Siapa tuh? Orang yang bodohnya kelas kakap. Ya. Adalah orang yang berdusta atas nama Allah dan syariatnya dengan berbagai kebohongan dan kebatilan. Ya. Jadi ada orang ya, di zaman Nuh sekarang ini ya, dia mengaku bisa menguasai berbagai macam bahasa. Menguasai bahasa malaikat, menguasai bahasa apa? Bahasa jin, ada itu. Ya. Itu kebohongan yang dibuat-buat, kebatilan yang dibuat-buat. Bahkan dia bisa menjaga pintu neraka. Ya. Walaupun kata malaikat masuk, dia bisa mencegah, enggak boleh masuk. Gitu. Ya. Itu bisa tuh, kuasanya luar biasa. Dan ini contoh-contoh konkret, ada orang yang mengakui ya dia bisa menguasai berbagai macam bahasa, bahkan bisa berkuasa melebihi malaikat. Ya, ada itu. Ya. Kalau dulu tapi yang bikin kisahnya, bikin kebohongan adalah muridnya. Ya, jadi ada ulama yang punya karomah luar biasa. Ya, di antaranya kalau ada muridnya tetangganya kemudian meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh malaikat apa? Malaikat pencabut nyawa, itu lapor ke ulama itu. Maka kemudian ulama itu bawa karung terbang tinggi, maka nyawa yang diambil oleh malaikat itu diambil lagi, direbut, dimasukkan ke karung. Kemudian hidup lagi tuh. Ya. Ini banyak kebohongan seperti ini, ya. Nah, bukan hanya manusia, jin juga ada yang begitu, ya, ada yang begitu, ya. Namanya apa? As-sufaha. Ya. Kalau bodoh biasa al-juhala. Kalau satu as-safi atau al-jahil. Ya. Ya. Sistemnya, ya, keadaannya disebut jahiliyah. Ya. Kemudian fal yahdar, ya, min suhbatihim wal isga ilaihim. Ya. Kita kemudian lewat ayat tadi, ayat pertama dan kedua, itu diperintahkan untuk hati-hati dan bergaul dengan mereka dan dari mendengarkan perkataan mereka. Sebab kadang-kadang ada tuh ustadz, bayangkan ustadz ya tadinya mau ya membubarkan mereka, mendakwahi mereka, malah jadi pengikutnya. Jadi pengikutnya tuh, padahal ustadz itu ada ya. Jadi